Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayi Muhara dari kelompok Dermaga. Izinkan saya dan teman-teman saya menjelaskan sedikit tentang apa itu dermaga. Pertama-tama, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok saya sendiri. Pertama ada Firmansyah Aulia Rahman, kedua Mira Fatimah, ketiga Riza Prihandini, keempat ada Bangun Damartiasto, kelima ada saya sendiri Ilham Bayi Muhara, keenam ada Winda Dwi Argian, ketujuh ada Siti Dwi Duryati, kedelapan ada Ahmad Rizal Mustafa, dan kesembilan ada Harjito Praitno Mukti. Pengertian. Apa sih pengertian dari dermaga itu sendiri? Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Dermaga adalah juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar kapal, memasok kapal dengan air minum, air bersih, dan mengatur saluran untuk air kotor atau limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. Berikutnya, kita akan masuk pada subbab tipe-tipe dermaga. Tipe-tipe dermaga dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu berdasarkan atas strukturnya dan berdasarkan atas fungsinya. Dermaga yang berdasarkan atas strukturnya memiliki tiga jenis, yaitu dermaga wharf, pier, dan jetty. Kemudian, tipe dermaga yang berdasarkan atas fungsinya memiliki 6 jenis dermaga, yaitu dermaga barang umum, dermaga peti kemas, dermaga curah, dermaga khusus, dermaga marina, dan dermaga kapal ikan. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang pertama pada tipe dermaga yang berdasarkan atas strukturnya. Yang pertama adalah dermaga wharf. Dermaga wharf merupakan dermaga yang dibuat sejajar dengan pantai dan dapat berhimpit dengan garis lurus pantai atau agak menjorok ke laut. Dermaga wharf digunakan sebagai pelabuhan barang atau peti kemas. Dermaga wharf sendiri memiliki dua tipe, yaitu dermaga wharf terbuka dan dermaga wharf tertutup. Dalam perencanaan pembangunan dermaga wharf harus memperhitungkan beberapa hal yang meliputi perhitungan tambatan kapal, halaman terbuka yang cukup luas, peralatan bongkar muat, fasilitas transportasi darat, panjang kapal yang akan dilayani, dan kedalaman yang diperlukan untuk melayani kapal. Dan berikut adalah gambar sketsa dari dermaga wharf. Yang pertama adalah gambaran dari dermaga wharf yang tampak dari atas kapal, dan yang kedua adalah gambaran dari dermaga wharf yang tampak dari depan kapal. Oke, selanjutnya kita membahas dermaga tipe pier. Dermaga tipe pier ini adalah dermaga yang pengertiannya sama dengan dermaga wharf, di mana dermaga ini sejajar dengan garis pantai. Perbedaannya hanya terletak pada bentuknya itu pier ada seperti jari-jarinya. Pier ini bisa digunakan di kedua sisinya. Jadi kita lihat di gambar slide ini ada beberapa kapal dan ada beberapa jari yang membentuk yang sehingga di situ kedua sisi jari tersebut bisa disinggahi oleh kapal. Nah, perairan yang di antara jari-jari tersebut, di antara dua pier tersebut, itu disebut slip. Nah, untuk strukturnya sendiri dapat menggunakan struktur terbuka dan tertutup. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar dermaga pier. Ada tampak atas dan tampak depan kapal. Tampak atas kita bisa melihat itu ada pier, lalu kita sebut di antara dua pier itu dengan nama slip, perairan di antara dua pier. Lalu kita bisa melihat kapal-kapal dari tampak atas bisa berlabuh di kedua sisi pier. Lalu selanjutnya di tampak depan kita melihat ada dua pier juga, tapi tampak depan kapal. Nah, di sana ada juga terlihat slip, yaitu perairan di antara dua pier. Lalu yang terakhir, tipe dermaga menurut strukturnya itu adalah tipe dermaga jetty. Tipe dermaga jetty adalah tipe dermaga di mana dermaga ini memiliki posisi cukup menjorok
ke arah laut. Struktur jeti ini merupakan struktur terbuka. Biasanya dermaga jeti ini digunakan oleh kapal LNG, kapal tanker, dan kapal tongkang untuk batu bara. Selanjutnya, peralatan yang berada di dermaga jeti ini yaitu ada breasting dolphin. Breasting dolphin itu adalah sebuah alat untuk menahan benturan ketika kapal ingin merapat di dermaga jeti. Lalu selanjutnya ada mooring dolphin. Mooring dolphin adalah alat atau fasilitas dermaga yang digunakan untuk tempat kapal bertambah. Lalu selanjutnya ada catwalk. Catwalk digunakan untuk penghubung antara daratan hingga dermaga, sehingga orang-orang dapat masuk ke dermaga, mendekati dermaga cukup dengan berjalan, tidak perlu menggunakan perahu. Selanjutnya ada gambar dermaga jeti. Untuk gambar pertama, mari kita lihat di tampak atas kapal. Di tampak atas kapal kita bisa melihat ada kapal sedang bertambat dan ada dermaga jeti, di mana di sana terlihat ada catwalk, ada alat tambat atau mooring dolphin, dan garis pantai. Selanjutnya, ketika di tampak depan, kita melihat tiang-tiang pancang untuk sebagai konstruksi catwalk dalam tipe dermaga jeti. Selanjutnya, yaitu tipe-tipe dermaga berdasarkan fungsinya. Tipe dermaga berdasarkan fungsinya bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu dermaga barang umum. Dermaga barang umum yaitu dermaga yang dikhususkan untuk bongkar muat barang ke kapal kargo. Yang kedua, dermaga peti kemas, yaitu dermaga yang diperuntukkan untuk bongkar muat peti kemas dan dilakukan menggunakan kren. Yang ketiga yaitu dermaga curah. Dermaga curah yaitu dermaga yang dipakai untuk bongkar muat barang-barang curah dan dilakukan menggunakan conveyor belt. Yang keempat, dermaga khusus, yaitu dermaga yang dipakai untuk mengangkut benda-benda khusus seperti minyak dan produk turunannya. Yang kelima, yaitu dermaga marina, dermaga yang dikhususkan untuk kapal penumpang seperti feri, siar, atau speedboat. Yang terakhir, dermaga kapal ikan, yaitu dermaga yang dipakai untuk menampung kapal-kapal dengan muatan ikan. Berikut adalah contoh gambar dari tipe-tipe dermaga berdasarkan fungsinya, yaitu ada dermaga barang umum, selanjutnya ada dermaga peti kemas, itu ada banyak peti kemas, dermaga curah, bisa dilihat seperti itu, terus ada dermaga khusus, dermaga marina, dan dermaga kapal ikan. Selanjutnya yaitu struktur dermaga. Struktur dermaga terbagi menjadi dua, yaitu struktur terbuka dan struktur tertutup. Struktur terbuka ada tiang pancang, dan di struktur tertutup terbagi ada dinding gravitasi dan dinding turap. Penjelasan selanjutnya adalah untuk yang struktur terbuka, dermaga dengan konstruksi terbuka di mana lantai dermaga didukung oleh tiang-tiang pancang. Nah, di lantai dasar dermaga ini nantinya akan dipasang tiang-tiang pancang untuk tipe struktur terbuka. Nah, tiang pancang sendiri biasa disebut dengan pile. Dermaga yang menggunakan tiang pancang sebagai pondasi lantainya
biasanya disebut dengan drag on pile. Fungsi dari tiang panjang adalah menahan seluruh beban termasuk gaya akibat bedding dan mooring yang diterima sistem lantai dermaga. Dan tiang panjang pada struktur dermaga ini pada umumnya jenis struktur tiang pada struktur dermaga drag on pile sedikit sensitif terhadap getaran lokal seperti tumbukan bawah air akibat haluan kapal dibanding dengan struktur yang lainnya. Nah, untuk kelemahannya sendiri, ketika ada tumbukan akibat haluan kapal, nah dermaga ini akan sedikit rawan daripada struktur yang tertutup. Selanjutnya, struktur tertutup. Nah, dermaga dengan kondisi tertutup atau solid di mana batas antara darat dan perairan dipisah oleh satu dinding yang berfungsi menahan tanah di belakangnya yang berupa dinding massa atau balok massa, kaison, turap, dan dinding penahan tanah. Nah, untuk yang tertutup ini, misal ini adalah dinding, nah di samping sini adalah tanah. Bagaimana nantinya tanah yang di sini enggak jatuh ke bawah? Nah, untuk penahannya sendiri tadi ada balok massa, kaison, turap, dan dinding penahan tanah. Saya akan menjelaskan tentang dinding turap. Nah, dinding turap adalah kondisi yang dapat menahan tekanan tanah di sekitarnya. Biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Kondisi dinding turap terdiri dari beberapa lembaran turap yang dipanjangkan ke dalam tanah seperti berbentuk formasi dinding menerus vertikal yang berguna untuk menahan timbunan tanah. Tipe-tipe dinding turap terdiri dari 4. Nah, tipe dinding turap sendiri itu sama fungsinya untuk menahan tanah agar tidak jatuh ke air. Adapun 4 tipe dari dinding turap, yang pertama dinding turap cantilever, yang kedua dinding turap diangker, yang ketiga dinding turap dengan landasan platform, yang keempat bendungan elak seleler. Selanjutnya adalah dinding gravitasi, dibuat dari beton bertulang atau pasang batu. Terkadang pada dinding jenis ini dipasang tulang pada permukaan dinding untuk mencegah retakan permukaan akibat perubahan temperatur. Dinding gravitasi dapat berguna balok beton, kaison, gerab baja, dan dinding penahan tanah. Nah, adapun jenis-jenis struktur dermaga pada umumnya yang sering ditemui, yang pertama adalah side pile, yang kedua adalah diagram wall, yang ketiga adalah kaison, yang keempat dolphin system. Nah, untuk keempat tipe nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis struktur dermaga. Yang pertama adalah seat pile. Dermaga jenis ini menggunakan seat pile atau turap atau dinding penahan tanah untuk menahan gaya-gaya akibat perbedaan elevasi antara lantai dermaga dengan dasar kolam. Struktur dermaga seat pile adalah jenis struktur yang tidak memperdulikan kemiringan alami dari tanah. Struktur jenis ini biasanya dibangun pada garis pantai yang memiliki kemiringan curam. Tiang panjang masih diperlukan untuk menahan gaya lateral dari kapal yang sedang sandar, atau untuk membantu seat pile menahan tekanan lateral tanah. Struktur seat pile ini dapat direncanakan dengan menggunakan sistem penjangkaran ataupun tanpa penjangkaran. Sistem penjangkaran dapat berupa tiang angkur atau angkur batu. Selanjutnya yang kedua adalah diagrama wall. Selain seat pile,
Diafragma wall beton juga dapat berfungsi sebagai penahan tekanan lateral tanah. Struktur dermaga diafragma wall terdiri dari blok-blok beton bertulang berukuran besar yang diatur sedemikian rupa. Peletakan blok beton dengan kemiringan tertentu dimaksudkan agar terjadi geseran antara blok beton satu dengan yang lainnya sehingga dicapai kesatuan konstruksi yang mampu memikul beban-beban vertikal atau dari lantai dermaga maupun horizontal pada dermaga. Beret pel dapat digunakan pada struktur ini yang berfungsi sebagai ancor untuk diafragma wall. Keduanya dihubungkan oleh sistem T-beam atau T-slab. Nah, yang ketiga adalah caisson. Struktur ini merupakan salah satu jenis dari dermaga gravity struktur. Pada prinsipnya, struktur dermaga jenis ini memanfaatkan berat sendiri untuk menahan beban-beban vertikal dan horizontal pada struktur dermaga serta untuk menahan tekanan tanah. Caisson adalah suatu konstruksi blok-blok beton bertulang berbentuk kotak-kotak yang dibuat di darat dan dipasang pada lokasi dermaga dengan cara diapungkan dan diatur pada posisi yang direncanakan. Kemudian ditenggelamkan dengan mengisi dinding kamar-kamar caisson dengan pasir laut ataupun batu. Yang keempat, dolphin system. Dermaga sistem dolphin membutuhkan jetty untuk menghubungkan dermaga dengan darat. Ada dua jenis dermaga sistem dolphin, yaitu LJT dan Finger Pier. Struktur dermaga sistem dolphin dikategorikan sebagai light struktur atau struktur ringan, karena struktur dermaga sistem dolphin direncanakan hanya untuk menerima beban-beban ringan, seperti pipa-pipa penyalur minyak dan gas serta konveyor. Struktur dermaga sistem dolphin biasanya digunakan untuk dermaga ferry untuk kapal jenis ro-ro, dermaga untuk bulk, untuk loading batu bara, serta loading-unloading minyak. Ciri-ciri dermaga sistem dolphin adalah kolam pelabuhan jauh dari garis pantai terdiri dari jalan darat dengan lebar 2,5 sampai 3,5 meter. Panjang dermaga ditentukan oleh LOA kapal yang akan dilayani, seperti disebutkan dalam panduan British Standard Code of Practice for Design of Fendering and Mooring System. Ukuran dermaga, yang pertama saya akan menjelaskan tentang panjang dermaga, di mana di sini panjang dermaga dirumuskan N kali L ditambah N kurangi 1 kali 15 meter ditambah 50 meter, yang mana N merupakan jumlah kapal rencana dan L merupakan panjang kapal rencana. Lalu lebar dermaga. Dalam menentukan lebar suatu dermaga itu akan ditentukan berdasarkan kegunaan dari dermaga tersebut, yang mana nantinya juga akan ditinjau berdasarkan jenis dan volume barang yang akan ditangani oleh dermaga tersebut. Dan dermaga ini juga nantinya akan didasarkan pada peralatan yang akan digunakan di dermaga tersebut seperti jalan, kren dan alat bantu serta peralatan pengangkutan mobil. Kemudian lebar apron. Lebar apron di sini disebutkan 10 meter sampai 25 meter dengan lebar minimal 3 meter dan lebar gudang minimalnya 6 meter. Lalu kedalaman dermaga. Dermaga ditetapkan berdasarkan syarat maksimum atau maksimum draft kapal bertambat ditambah dengan jarak aman sebesar 0,8 sampai 1 meter di bawah lunas kapal dan perbedaan pasang surut. Taraf dermaga ditetapkan antara 0,5 sampai 1 meter di atas HWL dengan memperhatikan ketinggian gelombang maksimum di depan dermaga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dermaga. Nah, untuk perencanaan dermaga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada perencanaan dermaga secara konvensional dan perencanaan dermaga secara software. Nah, untuk perencanaan dermaga secara software itu dibagi menjadi dua, yaitu satu ada SAP 2000, dua Plaxis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dermaga secara konvensional. Nah, perencanaan dermaga secara konvensional ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Dalam tahapan ini, dermaga perlu dihitung gaya-gaya yang bekerja pada bangunan, yang terdiri dari 1.
tekanan air pada turap. 2. Tekanan tanah pada turap. Nah, tekanan tanah pada turap ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada tekanan tanah aktif di belakang turap dan tekanan tanah pasif di depan bagian turap yang dipanjangkan di dalam tanah. 3. Ada gaya tarikan kapal. Dan 4. Ada gaya benturan kapal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perencanaan turap sebagai penahan tanah pada sisi belakang dermaga. Dalam perencanaan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Tekanan air. 2. Tekanan tanah. 3. Kedalaman turap yang dipanjang. 4. Mencari reaksi gaya pada titik tumpu A. 5. Mencari momen maksimum. Sedangkan dalam perencanaan tiang panjang, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menentukan panjang tiang. 2. Tinjauan terhadap muatan darurat berasal dari muatan normal dengan benturan kapal dan muatan normal dengan tarikan kapal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, cek tiang yang bekerja satu kelompok. Selanjutnya, perencanaan dermaga menggunakan software. Perencanaan dermaga menggunakan software ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, menggunakan SAP 2000 dan menggunakan model Plaxis. SAP 2000 digunakan untuk analisis struktur dermaga tipe terbuka, yang berupa lantai dermaga yang didukung oleh tiang-tiang panjang. Dalam perencanaan dermaga, pertama kali dihitung adalah gaya-gaya yang bekerja pada dermaga, seperti gaya berat dermaga, beban di atas dermaga, gaya benturan kapal, gaya tarikan kapal karena suatu faktor. Gaya-gaya yang bekerja pada dermaga adalah kombinasi pembebanan berikut ini. Yang pertama, beban mati ditambah benturan kapal, ditambah tekan arus, ditambah angin. Yang kedua, beban arus ditambah tarik bollard. Yang ketiga, beban mati ditambah beban hidup, ditambah tarik bollard. Yang keempat, beban mati ditambah beban kepas 1 yang searah memanjang dengan dermaga. Yang kelima, beban mati ditambah beban gempa 2 dengan searah melintang dermaga. Yang keenam, beban mati ditambah beban gempa 1 ditambah beban gempa 2. Gaya-gaya yang terjadi pada struktur dihitung menggunakan software ini, dan hasilnya akan dibandingkan dengan kapasitas dukung tiang panjang. Hasil hitungan SAP 2000 sendiri juga digunakan untuk merencanakan struktur dermaga. Menggunakan software Plaxis. Software ini digunakan untuk perencanaan dermaga tipe tertutup. Dengan software ini, simulasi model membuat dan mendefinisikan geometri model pada Plaxis input. Model geometri struktur yang harus dibuat dan didefinisikan terdiri dari 2 macam, yaitu geometri tanah dan konstruksi turap. Pemodelan struktur dan geometri tanah adalah dengan fungsi geometri line yang dapat dipilih pada geometri menu maupun dengan memilih geometri line icon bar. Yang pertama, pemodelan lapisan tanah. Yang kedua, pemodelan turap. Yang ketiga, pemodelan angker. Kesimpulan, berdasarkan dari data di atas, kita mengetahui betapa pentingnya dermaga dalam menjalankan fungsinya di Indonesia. Karena dilihat dari bentuk negara yang kepulauan, pelayaran adalah cara yang cocok untuk menghubungkan antara pulaunya. Otomatis harus membutuhkan dermaga sebagai tempat menghubungkan manusia atau barang dengan kapal itu sendiri. Dermaga pun mempunyai beberapa tipe berdasarkan fungsinya. Dengan demikian, kita mengetahui bahwasanya perancangan menjadi salah satu poin pokok dalam pembangunan suatu dermaga. Kita bisa memulai perancangan dengan mengetahui tujuan dermaga dibangun, lingkungan yang akan menjadi lokasi, jumlah ekonomi yang akan tercipta, dan efek bagi lingkungan masyarakatnya sekitar. Oleh karena itu, perlulah proses perancangan sebuah dermaga, mulai dari hal-hal yang paling sederhana, yang kelak diharapkan bisa membangun perekonomian daerah maupun nasional dan keselamatan dalam pelaksanaannya nanti. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.